Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Maulana Arafial Zaid, Lisa Rahmawati, Melinda Fitria, dan Lucy Nur Badriah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Fungsi Layanan, Bimbingan, dan Konseling. Jadi, apakah fungsi bimbingan konseling? Fungsi bimbingan dan konseling secara umum adalah sebagai fasilitator atau motivator dalam upaya mengatasi dan mencegah problem kehidupan dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. Dalam hubungan ini, bimbingan dan konseling berfungsi sebagai pemberi layanan kepada peserta didik agar masing-masing peserta didik dapat berkembang secara optimal, sehingga menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan dan konseling mengembangkan sejumlah fungsi yang hendak dipenuhi melalui kegiatan bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah fungsi pemahaman dalam bimbingan konseling. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan perkembangan peserta didik, baik pemahaman tentang diri peserta didik, lingkungan, maupun lingkungan yang luas. Bagi guru, fungsi pemahaman seyogianya menjadi landasan dalam melakukan berbagai jenis layanan. Tanpa dilandasi oleh pemahaman yang benar, misalnya pemahaman tentang peserta didik, akan membuat layanan yang diberikan menjadi sangat tidak efisien dan tidak efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, keterampilan guru dalam memanfaatkan berbagai data yang dihasilkan melalui kegiatan aplikasi instrumentasi perlu terus ditingkatkan. Keterampilan yang dimaksud mencakup pemahaman yang benar tentang berbagai karakteristik instrumen, baik tes maupun non-tes. Keterampilan dalam penyelenggaraan kegiatan pengumpulan data, keterampilan dalam mengolah dan menafsirkan data, serta keterampilan dalam menghimpun dan mengomunikasikan data untuk berbagai kepentingan. Bahkan, dalam kondisi tertentu, guru perlu mengembangkan keterampilan untuk merancang dan mengembangkan instrumennya sendiri. Pemahaman itu meliputi pemahaman tentang diri peserta didik, terutama oleh peserta didik sendiri, orang tua, guru pada umumnya, dan guru pembimbing. Pemahaman yang kedua adalah pemahaman tentang lingkungan peserta didik, termasuk di dalamnya lingkungan keluarga atau dan sekolah, terutama oleh peserta didik sendiri, orang tua, guru pada umumnya, dan guru pembimbing. Yang ketiga adalah pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas, termasuk di dalam informasi pendidikan, informasi pekerjaan, dan informasi sosial dan budaya, terutama oleh peserta didik. Adapun fungsi pemahaman yaitu fungsi yang dihasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan siswa. Fungsi pemahaman yaitu pelayanan bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman tentang diri siswa, beserta permasalahannya dan juga lingkungannya oleh pihak-pihak yang membantunya atau pembimbing. Selanjutnya, fungsi pencegahan dalam bimbingan konseling akan diterangkan oleh teman saya. Fungsi pencegahan dalam bimbingan konseling. Fungsi pencegahan yaitu fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian tertentu. Dalam proses perkembangannya, sekalipun fungsi pencegahan ini memiliki nilai yang strategis, akan tetapi program bimbingan yang secara khusus mengarah pada fungsi ini masih sangat jarang dilakukan secara khusus. Di sekolah, pelayanan bimbingan konseling sering disalahartikan, yaitu ditujukan hanya untuk menangani anak-anak yang suka mengganggu teman, bolos, malas belajar, dan sebagainya.
Padahal pelayanan bimbingan konseling ditujukan untuk semua anak, termasuk anak-anak yang biasa saja. Bagi mereka, pelayanan bimbingan tertentu bersifat pencegahan agar mereka terhindar dari perilaku yang dapat menghambat pencapaian prestasi belajar yang optimal. Jika kekeliruan ini tidak segera dibenahi, maka kesan bahwa bimbingan hanya menangani anak-anak yang bermasalah akan terus berkelanjutan. Selanjutnya, fungsi pencegahan melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk mencegah timbulnya masalah pada diri siswa sehingga mereka terhindar dari masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Dan yang kedua, fungsi pencegahan yaitu fungsi yang akan menimbulkan tercegahnya atau terhindarnya siswa dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat mengganggu, menghambat ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian-kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Lucy terkait tentang fungsi pengembangan dan pemeliharaan dalam bimbingan konseling. Fungsi pengembangan yaitu bantuan yang diberikan konselor kepada siswa agar ia mampu mengembangkan diri secara optimal. Di sini, siswa menyadari akan potensi yang dimiliki dan berusaha memanfaatkan potensi tersebut dengan sungguh-sungguh. Bimbingan berfungsi preventif atau mencegah terjadinya atau timbulnya masalah dari anak-anak didik dan berfungsi preservation, memelihara situasi-situasi yang baik dan menjaga supaya situasi-situasi itu tetap baik. Di sini bimbingan berfungsi mengembangkan secara maksimal apa yang dimiliki anak didik dan apa yang telah dicapainya. Di mana usaha-usaha yang bersifat preventif adalah berusaha menghindarkan atau mencegah terjadinya pengaruh-pengaruh yang buruk dan menimbulkan masalah-masalah pada diri anak peserta didik tersebut. Pemeliharaan situasi-situasi yang baik dan menjaga supaya situasi-situasi yang baik itu tetap baik. Sedangkan usaha pengembangan adalah mencoba untuk mengembangkan serta menumbuhkan cara berpikir dan tingkah laku yang dapat membantu anak didik mengembangkan dirinya secara optimal. Fungsi pemeliharaan berarti memelihara segala sesuatu yang baik yang ada pada diri individu, baik hal itu merupakan pembawaan maupun hasil-hasil perkembangan yang telah dicapai selama ini. Intelijensi yang tinggi, bakat yang istimewa, minat yang menonjol untuk hal-hal yang positif dan produktif, kebiasaan dan sikap yang telah terbina dalam bertindak dan bertingkah laku sehari-hari, cita-cita yang tinggi dan cukup realistik, kesehatan dan kebugaran jasmani, hubungan sosial yang harmonis dan dinamis, dan berbagai aspek psikis lainnya dari individu perlu diperhatikan dan dipelihara. Apabila kita berbicara tentang pemeliharaan, maka pemeliharaan yang baik bukanlah sekedar memperhatikan agar hal-hal yang dimaksudkan tetap utuh, tidak rusak dan tetap dalam keadaan semula. Melainkan di sini kita juga mengusahakan agar hal-hal tersebut bertambah baik. Kalau dapat lebih indah, lebih menyenangkan, memiliki nilai tambah dari waktu-waktu sebelumnya. Di sini pemeliharaan yang demikian itu adalah pemeliharaan yang membangun. Dalam menjalankan fungsi pemeliharaan dan pengembangan itu, konselor seringkali tidak dapat berjalan sendiri, melainkan perlu kerjasama dengan pihak-pihak yang lain. Misalkan penyediaan meja atau kursi dan ruangan kelas yang memenuhi standar kesehatan dan perkembangan anak-anak di sekolah, sekaligus menjadi wahana pelaksanaan fungsi-fungsi pemahaman atau pemahaman pihak-pihak tertentu tentang pentingnya meja
atau kursi dan ruang kelas. Standar pemahaman seperti perlu dibangkitkan oleh konselor. Baik, selanjutnya saya akan meneruskan presentasi dari Mbak Lisa. Selanjutnya ada fungsi advokasi dalam bimbingan konseling. Fungsi advokasi yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan teradvokasi atau pembelaan terhadap peserta didik dalam rangka upaya pengembangan seluruh potensi secara optimal. Fungsi-fungsi tersebut diwujudkan melalui diselenggarakannya berbagai jenis ayanan dan kegiatan bimbingan di dalam masing-masing fungsi tersebut. Setiap pelayanan dan kegiatan bimbingan konseling yang akan dilaksanakan harus secara langsung mengacu kepada satu atau lebih fungsi-fungsi tersebut agar hasil yang hendaknya dicapai jelas dapat diidentifikasi dan dievaluasi. Secara keseluruhan, jika semua fungsi tersebut telah terlaksana dengan baik, dapatlah bahwa peserta didik akan mampu berkembang secara optimal. Keterpaduan semua fungsi tersebut akan sangat membantu pada perkembangan peserta didik. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.